Elshinta News and Talk. Kepingan kapal selam Titan terdeteksi berada pada kedalaman 3.800 meter di bawah permukaan air, hanya berjarak sekitar 200 meter dari kapal Titanic. Apakah kapal selam seperti Titan dengan teknologi yang dibuat canggih sedemikian rupa bisa hancur karena tekanan kedalaman laut? Apa yang bisa dicermati dari peristiwa ini dan bagaimana gambaran oceanografi terhadap lokasi tenggelamnya kapal Titanic? Untuk membahas mengenai hal ini, kami sudah bersama dengan perekayasa ahli utama Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika PRTH BRIN, Wibowo Harsono Nugroho, PhD. Elshinta News and Talk. Selamat pagi Pak Wibowo. Selamat pagi Mas. Pak Wibowo, tentu kita sangat prihatin dan berduka juga ya atas apa yang terjadi terhadap kapal selam Titan. Ini sebetulnya sudah dipergunakan beberapa kali untuk menyelam di sekitar area kapal Titanic yang tenggelam. Nah, dari kejadian ini apa yang bisa dicermati? Karena kabarnya kapal selam Titan ini bisa bertahan kurang lebih sekitar 90 jam ya dengan adanya oksigen. Waktu baru awal diinformasikan kapal selam ini diperkirakan bisa bertahan 90 jam, kemudian dilakukanlah upaya pencarian. Dari kondisi-kondisi yang ada yang disampaikan berbagai media ataupun dari analisa, apa yang bisa dipelajari Pak dari kasus ini? Oh iya, baik, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya saya melihat dari desain dari Titan itu ya, itu sebenarnya mereka mampu bertahan sampai 4.000 meter kalau tidak salah. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai desainer biasanya itu mempunyai faktor keamanan ya, ini 2 kali. Jadi mestinya harus mereka mampu bertahan sampai kedalaman 2 kalinya, mungkin 8.000. Tapi itu kenapa itu terjadi kejadian itu? Saya rasa bisa saja jadi kan sebenarnya kalau benda dimasukkan di dalam air itu kan tekanannya besar ya, dengan hukum Bernoulli itu. Jadi dalam waktu sekitar 4 itu kan hampir 4.000 meter, hampir 3.000 meter kalau tidak salah kedalaman, jadi sekitar 300 bar. Nah itu kalau strukturnya jadi mengalami tekanan besar, jadi kalau istilahnya itu bisa melampaui kekuatan struktur tersebut, dia bisa kolaps ya, bisa misalnya jadi istilahnya kemarin kan imploding itu maksudnya karena ketekanan yang besar, crashing gitu dia itu. Imploding itu lawan kata dari exploding ya. Explode itu kan meledak dan keluar. Ya, kalau gitu keluar. Kalau implode itu ke dalam, jadi karena tekanan yang besar tersebut gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau itu desainnya memang didesain untuk 4.000 itu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan bisa terjadi jika dia loss of kekuatan, jadi kekuatan strukturnya bisa berkurang. Itu bisa saja karena bolak-baliknya dia sering menyelam ke bawah, atau juga karena faktor produksi. Itu kan material baru saya lihat itu kalau tidak salah kan dia bukan carbon fiber ya. Jadi carbon fiber dan gabung dengan titanium apa begitu. Sebetulnya kalau mau lebih aman safe-nya ya titanium semua atau carbon fiber semua kan gitu. Tapi memang carbon fiber masih jarang dipakai, ternyata itu ada eksperimental itu. Jadi sebetulnya harus, misalnya mungkin ya saya kurang tahu, jadi saat produksi ya kan mungkin terjadi delaminasi atau apa pada saat ditekan, jadi berkurang kekuatan daripada tapi kalau sebuah kapal selam yang sudah warawiri istilahnya ya menjalankan sebuah misi apapun itu, didesain awal memang untuk memenuhi kedalaman tertentu sesuai dengan tujuannya dia menjalankan misi ya. Tapi ketika dia bolak-balik itu, apakah serta-merta akan mengurangi kekuatannya? Ya, karena kalau di struktur itu kita sebut dengan fatigue gitu ya. Jadi karena jadi umurnya bisa berkurang karena sering bolak-balik dari tapi kita tidak tahu, biasanya desain orang sampai puluhan tahun. Saya tidak tahu Titan ini sampai berapa tahun sudah. Tapi kan dia kalau tidak salah kapal eksperimen yang tidak salah. Iya. Jadi kemudian baru saya kurang tahu lah, saya tidak mengikuti waktu dia produksi. Tapi kalau saya percaya dengan mereka, kan SOP-nya sangat ketat. Saya rasa itu kemungkinan ada satu cacat atau apa di strukturnya, mungkin jika mengurangi produksi mengurangi kekuatan daripada struktur tersebut gitu, daripada sphere-nya itu, jadi hull pressure-nya itu.
Jadi dia bisa kolaps gitu. Itu istilahnya buckling gitu di bawah. Nah itu bisa saja terjadi kalau misalnya kita harusnya dia bertahan di 4.000, tapi kemungkinan di antara itu tekanan sudah membesar karena ada cacat struktur. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, untuk menghindari misalnya tadi ya, ada kapal selam seperti Titan ini, dia menjalankan misi pertama sampai beberapa kali misi. Apakah itu setiap kali dia misalnya sebelum menjalankan misi barunya akan selalu dicek misalnya apakah dia masih memiliki kekuatan untuk menahan sesuai dengan tujuan awal dia dibuat begitu? Ya sebetulnya begitu. Tapi saya lihat juga yang terbaru ini yang Titan saya amati, dia juga punya namanya full structural monitoring ya. Jadi dia punya kayak sepertinya ada monitoring struktur pada saat turun ke air. Nah itu bisa diamati dari situ sebetulnya. Oh, jadi ada teknologi yang diciptakan untuk mengamatinya itu ya. Nah itu juga ada, harusnya sebelum dia turun juga dilakukan juga namanya total assessment ya. Itu kan kapalnya tidak begitu besar, itu bisa dilakukan dengan NDT itu, jadi demonstrative test. Jadi kalau ada cacat atau apa bisa diamati. Tapi sudah bisa juga dilihat dari report struktural monitoringnya itu. Kasus kejadian Titan ini dipelajarin BRIN juga nggak sih Pak? Diteliti gitu misalnya? Bagaimana Pak? Kasus dari kapal selam Titan ini dipelajari oleh BRIN juga nggak akhirnya? Karena kan ini ramai juga ya. Ya betul. Kemudian kita nggak ke situ sih. Cuma kan saya kan dulu pernah hitung kekuatannya struktur kapal selam ya. Pada kapal Nenggala itu berapa umurnya kan. Kalau Anda baca paper-paper saya sih ada sih di internet itu. Jadi sebenarnya saat ini kita belum menuju ke situ, tapi mungkin satu saat mungkin kalau ada dana atau dari mana dari untuk BRIN ya kita bisa lah, karena kita kan ocean kita kan luas ya, laut kita luas. Harusnya kita juga menuju ke situ dan kita bisa. Tidak, maksud saya kejadian dari tenggelamnya kapal selam Titan ini apakah jadi bahan pembicaraan juga di BRIN oleh teman-teman peneliti di BRIN gitu misalnya? Ya teman-teman sih cukup membicarakannya, tapi kita ya batas memberikan analisa kecil-kecilan gitu ya, obrolan ya. Oke. Obrolan ya. Pak Wibowo, ini ramai di media sosial karena ini tragedi kemanusiaan juga. Kita tahu mungkin mereka yang menumpangi kapal selam Titan ini akhirnya harus berpulang, tapi juga mendapat perhatian dari masyarakat. Kita terima telepon dulu Pak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Ada Pak Aji Sularso di Cibubur. Halo Pak Aji. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak, silakan. Presiden yang mungkin belum pernah jadi awak kapal selam. Nah, saya ini sudah 8 tahun jadi engineer di kapal selam. Jadi saya paham banget, dan saya sekarang juga jadi operator kapal selam wisata di Manado. Ada 2 kapal selam wisata yang ada di Indonesia. Satu itu punya teman saya yang di Bali, yang desainnya agak mirip-mirip dengan Titan ini. Jadi sebetulnya tidak usah terlalu jauh sampai kepada desain kapal itu ya, karena pada waktu mendesain kapal itu sudah pertimbangkan. Nah, titik rawan dari kapal Titan ini adalah karena dia harus ada kaca atau viewport yang itu biasanya menjadi titik kritis. Karena andai ada kebocoran sedikit saja pada kedalaman 4.000 meter, itu pasti badannya kebocoran sedikit pasti akan pecah. Beda kalau kapal selam yang kapal perang itu kan nggak ada viewport, jadi dia solid besi ya. Nah besi sepanjang itu tidak ada kebocoran, itu juga pada biasanya testing itu sampai 400 meter kedalaman. Tetapi cara ngetesnya juga bukan langsung diselamkan. Di pabrik galangan kapal selam itu selalu ada namanya tempat untuk menguji tekanan ya. Jadi galangan kapal selam itu selalu ada pressure test kayak chamber gitu. Sehingga pada waktu dia dibolehkan menyelam itu sudah melalui prosedur itu. Nah, Titan ini kasusnya adalah ternyata dia tidak memiliki izin dan mematuhi standar IMO. Karena kalau kapal sipil harus ada IMO regulation, dan itu kalau untuk kapal selam wisata itu ada namanya tuh IMO ini nomornya itu 981. Jadi IMO regulation 981. Nah kemudian di Indonesia itu karena saya adalah yang membawa kapal selam dari Spanyol mengimpor,
untuk wisata di Manado itu, maka Menteri Perhubungan mengadop sirkular dari IMO nomor 981 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Jadi kalau kapal selam yang angkatan laut itu selalu pada waktu dari garangan misalnya dari Jerman itu sudah melakukan threshold test. Demikian pula waktu overhaul itu harus melakukan threshold test di samping NDT atau GT test itu selalu. Sehingga kejadian kapal Titan ini karena dia memang tidak mematuhi IMO regulation itu dan tidak juga dia ada sertifikat dari kelas. Karena kalau kayak kapal kami itu dulu dibuat di Spanyol, usianya sudah 20 tahun, kemudian diresit. Itu pada waktu mulai desain sampai membangun selesai itu harus ada sertifikat kelaikan dari kelas. Di Amerika itu ada namanya ABS ya, American Bureau of Shipping, itu yang mengatur keselamatan kapal-kapal non-militer. Jadi saya dapat berita dari teman saya di Spanyol bahwa kapal ini tidak memenuhi syarat atau ada regulasi yang memang belum terpenuhi ya untuk dipergunakan sebetulnya. Ya, jadi galangan perusahaan kapal ini terlalu berani dan terlalu gegabah gitu ya Pak. Ya, jadi dikomentari oleh teman saya yang di dan owner sebenarnya itu sebagai madness. Jadi itu persoalannya. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji Suarso. Apa yang disampaikan Pak Haji Suarso saya juga sempat membacanya Pak. Jadi memang ada beberapa regulasi yang kabarnya tidak dipatuhi oleh si pembuat kapal selam Titan ini. Silakan Pak Wibowo juga mungkin bisa menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Suarso. Sebetulnya Pak, kalau untuk kapal itu ada namanya non-class, kapal non-class. Jadi kalau kapal-kapal fisher itu bisa saja kita tidak usah ikut aturan kelas, tapi kita bisa menghitung sendiri kan gitu. Yang penting kalau karena sebenarnya masih kapal eksperimen itu aja mungkin kesalahannya sih sebetulnya. Jadi kalau mengenai kelas itu pilihan sebenarnya. Tapi kalau untuk kapal-kapal yang untuk kan ada di kelas itu ada juga kapal panjang berapa yang untuk dikelaskan, mana tidak dikelaskan. Itu ada opsional daripada owner sebetulnya. Nah itu kalau di kita itu yang penting ada perhitungannya, walaupun kelasnya minta perhitungan kita juga bisa, karena sesuatu yang tidak dihitung di kelas itu bisa disuplai oleh ownernya sendiri. Nah saya rasa kalau menurut saya kalau lemahnya itu memang benar yang katanya Pak Larso, itu mungkin sambungan antara kaca dan badan kapalnya itu ya kan, untuk melihat, kadang itu untuk wisata. Tapi sebetulnya yang satu yang jadi poin penting juga adalah material baru yang digunakan itu. Karena itu kan dari fiber karbon dan gabungan dengan dengan titanium, Mbak. Nah itu kalau sambungannya kurang bagus dan produksinya kurang bagus, kan kalau di kapal selam kan memang harus produksinya harus benar-benar akurat sesuai dengan spesifikasi desain kan. Nah, jadi ya itu kalau itu dilakukan, misalnya itu ada terjadi cacat produksi sedikit, makanya non-destructive test sebelum turun itu harus dilihat juga gitu. Karena mereka kan tidak pakai kelas, jadi mereka ternyata punya SOP sendiri. Ternyata lembaga-lembaga riset kelautan itu pasti begitu, punya. Kan ukurannya kecil-kecil itu biasa Jawa, jadi mereka tidak menggunakan itu. Seperti kami waktu mendesain Ocean Bottom Unit untuk INA TWS, untuk tsunami itu, dan kami kan mendesain sampai 4.000 meter, itu kami tidak menggunakan kelas, kami hanya menghitung aja. Dan lagi karena tidak ada manusia terlibat di dalam, jadi kami yakin bahwa alat kami bisa bekerja di situ dan tidak hancur. Tapi kalau yang melibatkan manusia atau di dalamnya akan dimanfaatkan atau ditempatkan orang jadi kru atau siapalah di dalamnya, ini harus melalui kelas atau tidak sebetulnya Pak? Sebenarnya bukan kelas Pak, sebenarnya yang kalau dari US Guard itu, US Guard, USGS itu. Karena manusia, kalau di sini yang mungkin Departemen Perhubungan Laut itu, karena hubungannya dengan manusia kan, keselamatan manusia. Iya, keselamatan. Itu mereka begitu. Kalau untuk strukturnya sendiri kan kelas itu untuk struktur sebetulnya. Struktur dan sistem di dalam kapal gitu. Itu yang mohon maaf, saya juga berpengalaman juga di bidang itu gitu. Gak cuma periset murni, saya juga aktif saya kan juga MUK di PII ya, untuk Insinyur Indonesia ya. Untuk teknik perkapalan. Jadi intinya kalau menurut saya itu ada terjadi kekurangan kekuatan yang berkurang, atau mungkin karena dicatat produksi, karena bolak-baliknya dilakukan penyelaman bisa juga. Jadi yang belum terdetek. Jadi mungkin ada satu prosedur yang disebut dengan non-destructional NDT lah, non-destructive testing,
yang dilakukan gitu kan. Survival itu dilakukan, atau dia kan punya alat yang disebut dengan structural monitoring untuk struktur, itu yang terbaru, dipasang, saya baca sendiri itu. Nah itu kalau misalnya harusnya itu record itu kan dikirim terus ke atas ya. Itu kalau itu ada, itu bisa dimonitor dari situ untuk tim forensiknya, untuk melihat apakah telah terjadi perubahan struktur. Kan lihat dari stresnya, itu yang dimonitor adalah stres yang terjadi pada strukturnya gitu kan. Jadi kalau misalnya itu turun dia berapa bar gitu ya, misalnya 300 bar, itu stres yang dialami oleh penampang struktur itu bisa 10 kalinya kan gitu. Bayangkan, jadi kalau cuma material-material biasa dia tidak mampu, dia pasti pecah. Makanya implode gitu. Kalau sampai sekarang kan yang kelihatan itu kabarnya yang ditemukan adalah serpihannya ya, atau beberapa bagian. Memang bisa sampai sehancur itu ya, implosion, karena seperti seakan-akan kalau kita ada kaleng minuman ringan kita tekan begitu ya, berarti. Iya, jadi kan kalau istilahnya itu buckling gitu, buckling. Jadi buckling itu ada mode-nya, ada berbagai macam, ada 1, 2, 3. Nah, itu kejadian sangat cepat Pak, per second gitu. Per detik kejadiannya. Itu terlalu, jadi orang kayak, jadi kalau kita merasa orang meninggal di situ mungkin lama enggak, gitu. Dia langsung hancur orang itu kan, gitu. Langsung gitu ya. Bahkan orang yang ada di dalam kapal ini juga mungkin dia tidak merasakan atau tidak mengetahui akan terjadi implosion gitu ya. Betul, karena split second itu kan gas gitu langsung. Jadi kalau kita itu namanya fracture mekanis lah itu ya. Jadi peristiwa itu jadi bermacam-macam. Jadi kita bisa menghitung sampai berapa mood kejadian itu. Nah itu. Jadi sangat cepat gitu Pak kejadian untuk menghancurnya. Dan itu bisa bermacam-macam serpihannya bisa banyak gitu tersebar di lautan itu. Ya kalau seperti pesawat terbang itu ya, itu kan mereka mengumpulkan serpihan-serpihan itu dan disatukan lagi. Jadi dia bisa mengetahui di mana titik awal daripada kelemahan struktur tersebut. Itu kalau mereka melakukan itu juga bisa gitu. Kalau orang dari Amerika gitu. Ini beda dengan apa yang terjadi dengan kapal selam Nanggala 402 ya? Nah itu benar beda. Kalau kapal selam Nanggala kan di kedalaman tidak seperti ekstrim ini. 850 meter ya. Waktu itu. Kapal Nanggala kan didesain untuk hanya 200 kalau tidak salah ya. 200 meter dan 800 itu memang keras juga itu. Bisa juga, tapi bisa juga tidak se-ini gitu. Kalau ini kan dia betul ekstrem. Jadi kan itu kejadiannya kan hari yang sama sebetulnya tuh Pak. Satu suara yang berbunyi bang gitu. Iya. Nah, itu kan dalam satu hari yang sama kejadian tersebut. Pada saat dia menyelam ke bawah hari Minggu ya kalau tidak salah ya. Terus pada Senin dini hari kan sudah tidak ada kontak gitu. Iya. Sehingga kalaupun waktu itu sempat ada yang menyatakan oksigen habis tinggal beberapa jam dan lain sebagainya, itu kalau memang kondisi kapalnya posisinya utuh gitu ya. Betul. Jadi kalau struktur tidak terjadi apa-apa, struktur masih intact istilahnya. Struktur intact itu struktur di dasar laut masih bagus karena dia bertahan kan 4.000 masih bisa. Ini kalau ada kesalahan sistem lah, misalnya propulsi tidak jalan atau listrik mati, itu bisa dilakukan penyelamatan. Tapi kalau itu saya lihat karena ada cacat produksi, jadi ada tadi lemah strukturnya dari pelemahan gitu. Jadi dia butuh dijepit lah ya, istilahnya dikompres. Nah, dari berbagai arah. Nah, jadi bisa hancur gitu. Apakah setiap kapal selam didesain sedemikian rupa jika terjadi kondisi gawat darurat, kapal selamnya utuh, itu ada semacam sinyal yang bisa dikeluarkan untuk orang-orang tertentu atau tim penyelamat yang ada di daratan misalnya atau di permukaan air. Misalnya tadi mungkin Pak Haji Suharso ada yang mengoperasikan kapal wisata ya, juga dilengkapi dengan kondisi-kondisi demikian. Bagaimana sebetulnya Pak Wibo? Ya, kemudian memang begitu Pak. Untuk kapal-kapal keselamatan sangat penting. Jadi mereka sudah punya sistem untuk mengirimkan semacam sinyal ke atas jika terjadi misalnya distress sinyal itu dan terjadi apa-apa, kita bisa mengirimkan. Dan juga mereka juga ada sistem, kalau untuk kapal selam yang besar mereka juga punya sistem meluncurkan orang ke atas sebetulnya kan. Tapi untuk kedalaman tertentu, karena kalau kedalaman dalam sekali ya percuma gitu. Keluar juga udah pressure-nya udah tinggi ya. Lalu mereka bisa mengirimkan alat ke bawah, ROV atau apa. Nah itu ada sistem klaim juga. Itu biasanya di kapal selamnya ada bukaan.
ada kayak bukaan, desain bukaan. Nah itu udah standar bukaan tersebut. Jadi kalau misalnya yang nolong dari Singapura, nolong dari Amerika, dari Inggris itu sudah langsung masuk klaimnya itu. Terus nanti kita pressurize, disamakan pressure-nya, terus orangnya bisa diangkat ke atas. Kapal selamnya ditinggal. Itu bisa juga seperti itu. Itu sudah standar lah kalau untuk orang-orang di kapal-kapal. Oke, baik. Pak Wibowo, terima kasih Pak untuk waktu dan juga penjelasannya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak lagi terjadi tragedi semacam ini ya di perairan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia manapun nantinya. Karena tragedi ini juga sedikit banyak mengingatkan masyarakat Indonesia dengan apa yang terjadi waktu itu di Indonesia dialami oleh kapal selam Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut ketika itu. Terima kasih untuk waktunya Pak Wibowo sudah bersama Sinta. Selamat pagi Pak. Ya, Mas, terima kasih. Terima kasih Pak. Pagi. Terima kasih pagi. Rekayasa Ahli Utama Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika PRTH BRIN Wibowo Harsono Nugroho PhD. Elshinta News and Talk.